Malam itu, Dina melaju sendirian menuju tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkelap-kelip, memberikan kesan hampa yang semakin memperburuk perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Ia baru saja selesai dari sebuah pemotretan iklan untuk produk kecantikan ternama dan merasa bahwa wajahnya, meski cantik, masih ada yang kurang. Sesuatu yang bisa membuatnya berbeda. Sesuatu yang bisa membuat orang tak bisa berhenti menatapnya. Semuanya hanya soal kecantikan dan karisma, pikir Dina, menekan gas mobilnya lebih dalam. Di dunia modeling, itu yang terpenting. Dina selalu merasa bahwa ia belum cukup, terlalu biasa, terlalu umum. Meskipun memiliki tubuh tinggi, semampai dan wajah yang kerap kali membuat orang menoleh, ada rasa tidak puas yang terus menggerogoti dirinya. Teman-temannya sering membicarakan tentang bagaimana susuk dapat meningkatkan kecantikan, memberikan daya tarik luar biasa, membuat orang tidak bisa menolak aura yang terpancar. Beberapa model senior bahkan berbisik padanya tentang Ki Suryo, dukun legendaris yang sudah dikenal di kalangan mereka karena kemampuannya memasang susuk dengan hasil yang memukau. Ki Suryo itu tak main-main, kata Lita, model senior yang sudah sering bekerja sama dengan Dina. Kalau dia yang pasang susuk, kamu akan merasa berbeda. Pasti lebih pesona, lebih karismatik. Lita selalu berbicara tentang susuk dengan tatapan penuh harapan. Kalau kamu memang serius ingin naik level, coba deh. Tidak ada yang tahu rahasianya selain Ki Suryo. Begitulah Dina akhirnya sampai pada keputusan untuk mencari Ki Suryo. Ia sudah mendengar kabar bahwa Ki Suryo hanya menerima orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Malam itu, ia mengendarai mobilnya tanpa ragu. Meskipun ada sesuatu yang aneh di balik keinginannya. Suatu rasa yang ia tak bisa jelaskan. Apakah itu karena rasa penasaran yang mendalam? Ataukah karena dorongan dari dalam dirinya yang merasa kekurangan? Perjalanan Dina memakan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota, menuju sebuah desa terpencil yang terletak di kaki bukit. Desa yang jarang dijamah orang luar, dengan suasana yang terasa penuh misteri. Begitu Dina memasuki jalanan kecil yang menuju rumah Ki Suryo, hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. Ia mengurungkan niat untuk menyalakan pendingin udara. Mobilnya meluncur pelan di tengah jalan berdebu yang hanya disinari oleh cahaya rembulan. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik terdengar dari pepohonan di sepanjang jalan, membuatnya terkejut. Mungkin hanya angin. Dina mencoba menenangkan dirinya, tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap menghantui. Akhirnya, rumah Ki Suryo muncul di depan mata. Sebuah rumah tua berbentuk joglo dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Di halaman rumah, ada sebuah batu besar yang terletak di samping jalan masuk, seperti penanda atau penjaga. Dina merasa semakin aneh melihatnya, tetapi ia melangkah juga, parkirkan mobilnya, dan turun dengan hati berdebar-debar. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, Dina disambut oleh bau dupa yang sangat kuat. Suasana di dalam rumah terasa seperti sebuah dunia lain, hampir seperti diliputi kabut tipis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ki Suryo, seorang pria tua berambut putih, mengenakan pakaian tradisional Jawa, menatapnya dengan mata yang tajam. Wajahnya yang keriput terlihat penuh kebijaksanaan, tetapi ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat Dina merasa seperti sedang dilihat oleh seseorang yang lebih tahu dari yang seharusnya. "Selamat datang, Nak," katanya. Suaranya dalam dan berat, penuh dengan sebuah misteri yang tak terungkapkan. "Aku tahu kamu datang untuk alasan yang besar. Apa yang kamu inginkan?" Dina merasa sedikit ragu, tapi keberanian lebih besar. Ia sudah sampai di sini. "Saya ingin pasang susuk, Ki, untuk meningkatkan kecantikan dan karisma saya. Saya ingin tampil sempurna, lebih berkarisma," kata Dina. Suaranya sedikit bergetar meski ia berusaha tampak tenang. Ki Suryo mengangguk perlahan, tidak terkejut, seakan sudah memprediksi kata-kata Dina. "Tapi ingat, Nak, kecantikan bukan hanya soal penampilan. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang kau inginkan, mungkin bukan hanya apa yang kau terima." Dina terdiam.
Perasaannya terombang-ambing antara ketakutan dan keinginan untuk meraih kesuksesan. "Saya sudah siap, Ki," jawabnya mantap, meski ada sedikit kekhawatiran yang menempel di dadanya. Tanpa berkata lagi, Ki Suryo mengarahkan Dina untuk duduk di sebuah kursi bambu di tengah ruangan. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda aneh, patung-patung kayu berukir, botol-botol berisi cairan warna-warni, serta beberapa benda tak dikenal yang berkilauan di bawah sinar lampu temaram. Ki Suryo membuka sebuah kotak kayu yang terlihat sangat tua. Di dalamnya terdapat benda-benda yang Dina tak pernah melihat sebelumnya. Jarum kecil berkilau, batu mulia hitam, dan semacam daun-daun kering yang dibungkus rapat. Tanpa banyak bicara, Ki Suryo mulai mempersiapkan bahan-bahan tersebut. Dina bisa merasakan udara di ruangan itu semakin tebal, semakin berat. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah ritual yang tak bisa ia hindari. Ketika Ki Suryo mulai mencelupkan jarum kecil itu ke dalam cairan bening, Dina merasa tenggorokannya kering. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai menguasai dirinya. "Tutup matamu, Nak." Suara Ki Suryo terdengar tenang. "Biarkan aku bekerja. Ini akan terasa sedikit sakit, tapi itu hanya sementara." Dina menutup matanya. Ia merasa jarum itu mulai menembus kulitnya. Sedikit perih, namun ia menahannya. Suasana di sekitar terasa semakin mencekam, seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasi dari dalam kegelapan. Begitu susuk terpasang, Ki Suryo berkata dengan suara berat, "Kau sudah terikat, Nak. Apa yang kau inginkan sekarang sudah menjadi milikmu. Tapi ingat, jangan terlalu mendekat pada cermin gelap. Jangan terlalu memandang pada bayangan yang tak kau kenal." Dina tidak mengerti maksudnya, tapi ia hanya mengangguk. Ki Suryo mengusap dahi Dina dengan telapak tangannya, seolah memberikan berkah terakhir. "Semoga kau tidak terlena." Ketika Dina keluar dari rumah itu, langit di atasnya terasa berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua jalan yang dilalui tampak lebih gelap, lebih sunyi. Meskipun ia merasa tubuhnya lebih ringan, ada perasaan yang menggantung di atas kepalanya. Seperti sesuatu yang akan datang, sesuatu yang tak bisa ia elakkan. Dina merasa perubahan itu mulai terasa sejak saat itu, perubahan yang lebih dari sekadar fisik. Ada sesuatu yang mulai mengikat dirinya dengan dunia lain, sesuatu yang lebih jahat dari sekadar keinginan untuk cantik. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan apa yang akan ia hadapi selanjutnya akan menghancurkan segalanya. Dina pulang dengan perasaan campur aduk. Perubahan itu terasa cepat, begitu mendalam. Bahkan saat ia menatap dirinya di cermin mobil, wajahnya tampak lebih cerah, lebih sempurna, seperti yang ia impikan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti bukan dirinya sendiri. Dalam sekejap, matanya terlihat lebih tajam, senyumnya lebih menggoda, dan setiap gerakannya tampak lebih memikat. Tetapi saat ia menoleh kembali ke jalan, bayangan di dalam cermin seperti bergerak lebih cepat daripada dirinya. Perasaan itu kembali menghantui. Semakin malam, Dina semakin merasakan ketegangan yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat dengan mata biasa, sesuatu yang gelap, menunggu di balik bayangan. Begitu tiba di rumah, Dina langsung menuju kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, menatap refleksi dirinya yang tampak sempurna. Senyum yang lebih lebar, mata yang lebih bercahaya, kulit yang lebih berseri. Tetapi saat ia memeriksa dengan teliti, ada sesuatu yang mencurigakan. Ada kilatan kecil di mata cermin, seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dina menggelengkan kepala, mencoba menepis perasaan aneh itu. "Cuma lelah," gumamnya, lalu meraih handuk dan mulai menyeka wajahnya. Namun, begitu ia menatap kembali ke cermin, sejenak ia terperangah. Bayangannya mulai bergerak tidak seiring dengan gerakannya sendiri. Senyum di wajahnya semakin lebar, tak lagi bisa ia kendalikan. "Ini bukan aku," bisik Dina dalam hati, dan ketakutan mulai merayap. Di dalam cermin, sosoknya mulai tersenyum dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Senyum yang mengerikan, penuh dengan sesuatu yang gelap dan jahat.
Wajah itu perlahan-lahan berubah, mengarah pada senyuman yang tak pernah ia buat. Senyuman penuh kekosongan dan kehampaan. Dina mundur cepat, terjatuh di lantai. Hati dan pikirannya berdebar dengan cepat. Cermin itu bukan dirinya lagi. Sosok di dalamnya bukan dirinya. Dina, suara itu terdengar. Bisikan lembut dan menakutkan dari dalam cermin. Begitu dalam seolah berasal dari dasar jurang yang tak terjangkau. Kau sudah memanggilku. Sekarang, aku akan mengambilmu. Dina mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Tubuhnya kaku. Ia melihat bayangan dalam cermin itu bergerak keluar. Semakin besar, semakin mendekat. Sosok itu, seperti bayangan gelap yang semakin nyata, menyeruak dari cermin dan mulai merayap ke arahnya. Sosok itu semakin mendekat, wajahnya semakin jelas. Itu bukan wajah Dina. Itu wajah yang lebih tua, penuh dengan luka dan kesedihan, dengan mata yang kosong dan senyuman yang memancarkan kegelapan yang menakutkan. Sosok itu melangkah keluar dari cermin, melintasi batas dunia nyata, dan berdiri tepat di hadapan Dina. Aku datang untuk mengambilmu. Suara itu terdengar lebih jelas, seolah berasal dari kedalaman malam yang tak terhingga. Sosok itu meraih wajah Dina dengan tangan dingin yang terasa seperti es. Kecantikanmu sudah menjadi milikku. Tubuhmu adalah hadiahku. Dina terjerat dalam cengkeraman itu. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tetapi ia merasa seperti terhisap oleh energi yang sangat kuat. Seketika itu juga, ia merasakan tubuhnya terasa berat. Seakan-akan ada sesuatu yang mengalir keluar dari dirinya, meninggalkan tubuhnya kosong dan hampa. Sekelilingnya mulai berubah, kabut gelap menyelimuti udara. Gambar-gambar di dinding berputar dan bergerak, seolah hidup. Dina ingin berteriak, ingin melarikan diri, namun kakinya tak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, matanya kosong namun penuh dengan amarah dan kesedihan yang mendalam. Dina bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, merasuki jiwanya. Sesuatu yang tak bisa ia lawan. Aku adalah bayangan yang kau ciptakan, kata sosok itu dengan suara yang begitu dalam dan berat. Kecantikanmu hanya fata morgana. Kau tidak tahu apa yang kau panggil. Kau telah mengundangku ke dunia ini. Dengan tangan yang semakin erat mencengkeram wajah Dina, sosok itu mulai merasuk ke dalam dirinya. Dina merasa tubuhnya seperti terpisah dari kesadarannya. Matanya mulai kabur, pandangannya gelap, seolah ia tenggelam dalam ruang yang tak ada ujungnya. Lama-kelamaan, suara bisikan itu menghilang, dan tubuh Dina terjatuh ke lantai, terkulai lemas. Wajahnya tampak pucat, matanya terpejam. Namun di dalam cermin besar itu, bayangannya tetap tersenyum, senyum yang tak lagi manusiawi. Keesokan paginya, tetangga yang datang untuk mengunjunginya terkejut melihat pintu rumah Dina terbuka lebar. Di dalam kamar, mereka menemukan Dina tergeletak di lantai, matanya terpejam rapat, dan wajahnya yang dulu cerah kini tampak memucat. Namun, yang paling aneh adalah cermin besar di dinding kamar yang sudah pecah, berantakan seperti dihantam dengan kekuatan besar. Di dalam pecahan cermin itu, terlihat sebuah sosok wanita yang tersenyum dengan cara yang sangat menyeramkan. Bukan wajah Dina yang mereka kenal, melainkan sebuah wajah yang lebih gelap, penuh dengan kekosongan, dan sebuah senyuman yang sangat jahat. Mereka mencoba mengangkat tubuh Dina, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Dina sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahan, membuat mereka kesulitan untuk menggerakkannya. Ketika akhirnya mereka berhasil membawanya keluar, mereka mendapati ada sesuatu yang lebih menakutkan. Tubuh Dina sudah mulai membusuk, meski baru beberapa jam sejak ia ditemukan. Wajahnya yang dulu sempurna kini menghitam, dan matanya terbelalak ke atas, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat. Sebelum mereka sempat melanjutkan tindakan, di dalam kamar Dina, cermin pecah itu kembali berembun, dan saat seseorang melihat ke dalamnya, mereka bisa melihat bayangan Dina, namun dengan senyum yang sangat mengerikan. Sosok yang terjebak di dalam cermin itu, senyum yang lebih menyeramkan dari segala kegelapan. Sejak kematian Dina, rumah itu ditinggalkan dan kosong. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Orang-orang yang lewat selalu merasakan hawa dingin yang aneh,
dan mereka sering mendengar bisikan-bisikan lembut yang datang dari dalam rumah, seperti ada sesuatu yang tidak bisa pergi. Di malam hari, cermin yang ada di rumah Dina, meskipun pecah, seolah tidak pernah kehilangan kekuatan gaibnya. Dan kabar tentang kecantikan dan karisma yang dibayar dengan harga nyawa itu pun menjadi cerita yang menakutkan, yang dibisikkan di antara para model, tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang terlalu tergoda oleh kesempurnaan.